Terima kasih pemirsa masih bersama kami dalam Merah Putih. Diskusi di segmen kedua ini tentu akan semakin hangat. Kalau Anda juga bisa terlibat, silahkan saksikan program ini. Selain melalui layar Nusantara TV, bisa juga disaksikan melalui channel YouTube Nusantara TV Official. Silahkan like, share, subscribe, dan Anda boleh menuliskan komentar atau pertanyaan terkait topik bahasan kita malam ini. Oke, sebelum kita membahas kasus lagi, tadi kan ada satu pertanyaan, bukan pertanyaan ya, sebenarnya tanda tanya dari Mbak Titi. Iki penyelenggara pemilu piye toh? KPU. Ya, profesionalitas, kompetensi dan hal-hal yang seharusnya membuat PSU tidak terjadi, Pak Dodi. Tapi kenapa bisa terjadi PSU di beberapa daerah di Indonesia? Meski Anda kita harus apresiasi. DKI zero PSU. Silakan langsung, Pak. Ya, kalau melihat proses tahapan penyelenggaraan pilkada tahun ini kan serentak ya di semua wilayah kecuali di Provinsi DIY, dan tentu proses dan tahapan tersebut di daerah masing-masing punya tantangan dan dinamika. Yang tahapan dari proses pencalonan ini sangat rigid sekali, dan itu diatur dalam peraturan KPU maupun Juknis. Nah, di dalam implementasi di lapangan itu seringkali terjadi perbedaan-perbedaan pandangan. Ya. Misalnya dalam kaitannya terkait dengan verifikasi administrasi data pencalonan. Nah. Ada yang punya prinsip teman-teman KPU ketika ada keraguan baru dilakukan klarifikasi. Tapi ada ya sebagian teman-teman yang punya prinsip ya semua dokumen harus dianggap diragukan. Maka harus dilakukan klarifikasi kepada semua instansi. Nah, jadi ada yang prinsipnya ketika ditemukan keraguan baru lakukan klarifikasi kepada calon, partai politik, instansi terkait. Ada juga mazhab yang dianggap semua benar mazhab gitu ya. Yang meragukan semua dokumen, maka semua harus dilakukan klarifikasi. Nah, ini tentu punya filosofi dan punya cara pandang masing-masing. Tapi di dalam peraturan KPU diatur dalam hal ada keraguan maka lakukan namanya klarifikasi kepada instansi terkait. Seperti kami di DKI juga klarifikasi beberapa ijazah ya. Ijazah itu ada satu yang akhirnya kami nyatakan tidak boleh menggunakan ijazah doktoral. Ada satu paslon yang akhirnya tidak jadi menggunakan ijazah doktoralnya karena kami harus klarifikasi ke kampus di luar negeri saat itu. Oke, ya. Ini yang pilkada kemarin ya? Pilkada kemarin. DKI pada akhirnya nggak jadi pakai ijazah doktoralnya. Itu masih mending dia nggak pakai S3-nya lah. Ini S1 SMA nggak ada gimana? Nah, ini kan soal kan nggak bisa soal tafsir yang betul. Berbeda. Makanya ini dinamika di lapangan yang memerlukan prinsip kehati-hatian ya. Tentu kita memahami dinamika di lapangan, teman-teman di daerah itu bekerja dengan situasi yang ya perlu kehati-hatian tersebut. Dan ini menjadi catatan, menjadi pengalaman, menjadi evaluasi buat kita semua. KPU ini kan bergerak berdasarkan satu dasar hukum yang sama di pusat dan di daerah. Tapi kok bisa artinya dalam operasionalnya itu bisa berbeda-beda cara, berbeda mazhab, berbeda interpretensi dan sebagainya. Iki piye tuh, Pak? Sebenarnya bukan soal cara pandang yang berbeda ya, tapi bagaimana ketika ada situasi yang tadi memerlukan klarifikasi, ada yang diklarifikasi semua, ada yang enggak. Misalnya dipandang soal ijazah ini, atau teman-teman berpikir, loh ini sudah S1, sudah S2, sudah S3, berarti SMA-nya aman dong. Nah, cara pandang begitu kan, nah, tidak salah juga. Kemudian sudah ada legalisirnya, ada stempelnya, berarti sudah dipastikan aman. Nah, ada prioritas yang lain, misalnya soal dokumen yang lain yang lebih perlu untuk diklarifikasi. Nah, akhirnya terjadi miss atau kelewat. Jadi kadang-kadang situasi yang bisi orang parpol biasanya kan, aman lah, aman. Pak Mardhani, fair aja kata Mbak Titi juga. Nggak ada yang steril dari orang partai politik termasuk di KPU gitu kan? Semalam tuh saya Zoom sama Evi Novita Ginting. Dia lagi ngambil S3 ya. Saya kedorong karena dia ngambil tentang kemandirian KPU. Jadi memang ada catatan ketika komisioner KPU itu ditetapkan oleh DPR, dalam hal ini Komisi 2, antara punya kemandirian dengan ngerasa nggak enak dan utang budi, itu orang timur itu lebih cenderung ke nggak enaknya. Nah, saya bilang komisioner KPU itu harus yang bisa mengatakan tidak itu. Dan tapi banyak juga teman-teman KPU yang punya prinsip yang bagus. Dia tidak marah-marah, tapi yang ini tidak bisa. Dan saya tetap dorong
KPU itu ada di Undang-Undang Dasar pasal 22E ya, yang bersifat mandiri, nasional dan permanen. Jadi betul-betul kuat sekali kedudukannya, ada di konstitusi. Nah, pada saat yang sama, Don, ini saya sih lagi coba big picture-nya nih Mbak Titi. Pilkada kita ini itu kan dilaksanakan cuma 6 bulan sesudah Pileg dan Pilpres, sehingga memang redundant antara beban itu bisa ada. Tetapi the evil is in the detail. Makanya dari 24 PSU itu perlu kita bedah satu persatu. Tidak Case semua by case. kasusnya sama. Betul. Ada yang kasusnya SMA-nya bisa KPU salah, tapi memang ijazah persamaannya ada gitu loh. Harusnya dikejar lagi. Nah, kadang-kadang ini kan udah puluhan tahun. Beberapa kasus sekolahnya udah tutup, udah almarhum juga gitu kan. Penanggung jawabnya udah enggak gitu loh, nggak bisa legalisir. Nah, sehingga akhirnya KPU punya jalan buat surat pernyataan yang siap ditandatangani di atas materai. Jika yang disampaikan ini ada kesalahan, maka siap menanggung jawab itu. Makanya terhadap keputusan itu rata-rata nggak bisa melakukan proses hukum karena memang di dalam prosedur di KPU ada semua. Saya tidak membela KPU karena memang KPU mitra saya, kami kalau ketemu galak sekali. Tetapi pada saat yang sama ketika saya bedah satu persatu, ada memang tadi yang paling banyak sih beda tafsir antara mulai. Kalau Mbak Titi tadi bilang ini jadi temuan, dan saya akan ngecek nanti ke teman-teman KPU kenapa tidak melihat ini. Tapi bisa jadi teman KPU juga punya pendapat lain karena mereka juga punya Kemendagri yang dimintai pendapat dalam hal bab ini selalu ke kan Kemendagri. soal detail kan Pak, tadi Anda bilang ini kan soal detail, bagaimana melihat sebuah dokumen data gitu. Betul, kayak misal ada yang dia narapidana, tapi narapidananya tuh dapat SKCK-nya lolos gitu kan. Sehingga KPU harusnya ngecek juga, ini udah sesuai belum? Kan kalau orang udah dapat surat keterangan berkelakuan baik SKCK itu, berarti ya KPU menganggap syaratnya dipenuhi. Nah, tinggal kalau nanti SKCK-nya proses dapatnya kan nggak tahu. Dapatnya bagaimana? Bukan tanggung jawabnya KPU. Sama kayak tadi kalau sudah S2 pasti dikira logikanya SMA-nya lolos. SMA dan S1 udah gitu. Karena itu overallnya buat saya MK ini punya keputusan yang pahit tapi progresif dan jadi obat. Buat semuanya, tidak bisa menganggap sepele apapun. Kualitas itu ditentukan dari perkara-perkara kecil gitu. Iya, sebenarnya di awal tadi kan kita bicara kalau dari total 310 sengketa hasil pilkada yang masuk ke pembuktian itu kan 40. Dari 40 itu yang perintah PSU 24, satu rekapitulasi ulang yaitu di Puncak Jaya, dan satu itu hanya koreksi diksi di dalam keputusan. Jadi ada frasa di dalam diktumnya yang tidak tepat. Overall ini kan 25 dari 40, itu sekitar memang 62,5%. Tapi kalau 25 dari 310 total, itu 8,06% sebenarnya. Nah, dari kontribusi kita tidak bicara itu bukan hanya kan? Ya bukan hanya, maksudnya kalau sekedar angka-angka. Kalau statistik kecil. Angkanya statistik kita bicara kecil. Kualitas pemilu. Betul, exactly. Nah, tapi ini juga soal integritas, soal profesionalitas, komitmen kita berdemokrasi yang konstitusional. Kita ini siapa? KPU, Bawaslu? Kita semua. Tapi kan kita tidak terlibat langsung dalam hal penyelenggaraan. Makanya kita bahas peran kita masing-masing. Ada yang konstruktif, ada yang destruktif kan? Gitu. Ini belum selesai makanya nih. Jangan baperan ya. Jangan kita baperan. Semua di sini jangan baper ya. Iya, jangan baperan. Yang pertama begini, soal misalnya kita bicara ini bukan hanya Kalimantan Timur, kita bicara wajah besar pilkada kita yang sekarang kita bicarakan adalah 24 daerah PSU, satu rekap ulang, 25 begitu ya. Nah, kalau dari 25 daerah tadi, makanya ada yang kontributornya itu adalah penyelenggara. Ada KPU sebagai regulator yang dianggap oleh MK tidak tepat menerjemahkan putusan MK, contohnya soal periodisasi. Lalu juga ada yang kontribusinya itu diberikan oleh KPU daerah, contoh Banjarbaru, jelas-jelas pilkada calon tunggal. Kenapa dijalankan tanpa kota kosong?
ini demokrasi akal sehat sajalah. Kalau namanya pilkada kan harus ada pilihan-pilihan. Ketika pilihan hanya ada satu, itu bukan pilkada. Dan itu terbiarkan baik oleh penyelenggara KPU dan jajaran dan juga Bawaslu dan jajaran. Artinya ada kontribusi dua-duanya. Iya. Yang kedua ada Tidak juga boleh ada yang cuci tangan. tidak boleh ada yang cuci tangan. Iya. Akhirnya kan masyarakat yang bergerak. Masyarakat pemantau pemilu terakreditasi melapor ke MK. Tapi kalau di luar lembaga tadi sudah sampai misalnya pada proses penyidikan itu kan sudah di luar lembaga Bawaslu atau Betul, KPU. makanya kemudian kasus Mahakam Ulu ini kan sudah diputuskan dan terang benderang kita bisa mendengar. Kita semua bisa melakukan eksaminasi terhadap putusan MK. Iya. Ada putusan yang memang ada inkonsistensi soal teknis, iya. Tapi misalnya kasus Mahakam Ulu kita juga bisa mendengarkan. Itu bermula dari SP3, tadi sudah disebutkan. Dari SP3 itu muncul dalam proses persidangan kontrak politik. Nah, Janji. kontrak politik itu oleh MK dianggap sesuatu yang tidak biasa. Makanya dia bilang kontrak politik tidak biasa yang lebih menggambarkan sebagai vote buying. Dia gunakan istilah vote buying, artinya jual beli suara. Karena kontrak politik itu menyertakan komitmen privat dengan orang yang ada angkanya sekian miliar, sekian juta, yang kata MK itu menjadi semacam selubung untuk vote buying. Iya, iya. Berarti ini kita harus belajar nih ke depan, Pak Mardhani. Tidak boleh lagi berlindung di balik frasa kontrak politik. politik, ya. Ternyata kontrak politik itu Jelas ya tidak programatik untuk semua. Iya. Kalau kontrak politik itu one on one orang per orang, itu namanya kata MK bukan kontrak politik, itu vote buying. Nah, itu yang khusus untuk misalnya catatan pembelajaran kita dari Mahakam Ulu. Tapi ada satu kasus misalnya contoh di Gorontalo Utara, di mana di sana Bawaslu-nya merekomendasikan untuk memasukkan ulang calon yang sudah di-TMS-kan oleh KPU. Jadi oleh KPU dinyatakan ini tidak lolos karena masih berstatus terpidana, karena dia masih menjalani masa percobaan karena putusan kasasi. Tapi oleh Bawaslu-nya dibilang harus dimasukkan karena terpidana percobaan boleh jadi calon. Iya. Ini ternyata setelah ditelusuri karena kebetulan studi saya di situ, ada ketidakcermatan penyelenggara pengawas membaca putusan-putusan MK soal pemilu itu secara utuh. Jadi putusan MK tuh ada di banyak bukan hanya pengujian undang-undang, tapi juga di putusan soal sengketa hasil. Bahwa terpidana percobaan yang masih menjalani hukuman percobaan tidak boleh jadi calon kepala daerah atau wakil kepala daerah, itu ada di putusan MK soal Bovendigul yang membuat Iya, iya. PSU di tahun 2020. Iya, iya. Ternyata yang seperti itu tuh tidak dikonsolidasi dalam satu kompendium hukum pemilu kita yang lengkap. Nah, ini juga jadi pembelajaran bagi KPU Bawaslu untuk lebih cermat membaca semua dokumen putusan pengadilan yang berdampak pada hukum pemilu. Iya, Mbak Nah, Titi, soal akhirnya kan karena Mahakam. tidak cermat mahal sekali yang kita harus bayar ya. Iya, tadi harus kan kata Pak PSU di Mardhani, semua TPS gitu Ini loh. kan soal detail kan, Betul, the kemampuan devil is membaca. in the detail, Iya. betul. Nah, kembali ke Pak Mustafa, kasus yang di Mahakam Ulu itu pelanggaran TSM itu bagaimana Anda bisa menjelaskan, termasuk menanggapi statementnya Mbak Titi tadi, Pak Mustafa? Soal kasus Mahakam Ulu itu kan bermula dari SP3-nya temuan Bawaslu yang kemudian dihentikan di tingkat penyidikan. Kemudian yang muncul di MK adalah adanya kontrak politik itu. Kontrak politik itu munculnya atau di lapangannya itu tidak dimunculkan pada saat pelaksanaan kampanye. Artinya pada saat para pihak sedang melakukan kontrak itu tidak di muka umum, sehingga pengawasan kami itu kan pengawasan visual, pengawasan melekat. Ketika ada peristiwa-peristiwa yang luput dari pengawasan kami, itu yang kita gunakan atau kita harapkan bahwa sejak awal kan dari tagline kan sudah jelas tuh, bersama rakyat mengawasi pemilu. Lah kita butuh masyarakat ini seperti Mbak Titi ini. Nah kalau semuanya punya kesadaran politik, punya kesadaran hukum yang baik, tidak hanya Bawaslu yang melakukan pengawasan, bahkan dari masyarakat pun bisa melaporkan ke kami. Ya kalau semuanya kayak Mbak Titi, kita nggak perlu Bawaslu dong, Pak. Kenapa? Ya kalau semua orang bisa mengawasi kayak Mbak Titi, nggak perlu ada Bawaslu dong. Wah, berarti Mas Doni harus belajar ke Mbak Titi lagi bagaimana kemudian. Ya makanya saya hadirkan Mbak Titi dan Anda di sini. Saya sampaikan begini, berperan sesuai dengan tusinya masing-masing. Kalau itu ada Bawaslu mengetahui secara langsung, kita jadikan temuan. Kalau itu masyarakat yang melaporkan, kita jadikan sebagai laporan. Begitu loh.
Buktinya ada kontrak politik, kemudian masyarakat yang mengetahui tidak langsung melapor ke Bawaslu. Ya ini kan hal yang luput karena kontrak dilakukan di ruang tertutup yang itu lepas dari keterbatasan kita dalam melakukan pengawasan. Faktanya ketika kita melihat ada dugaan pelanggaran yang kemudian kita proses, kita jadikan temuan kok. Pak Mustafa, kalau seperti itu bukannya kita malah ngajarin ya, besok-besok kalau mau ada pemilu, pilkada gitu, calon-calon itu bisa melakukan secara tertutup biar lepas dari jangkauan Bawaslu begitu. Dan itu dianggap sebagai sebuah, mau dibilang kecolongan juga nggak bisa kan? Bukan mengajari Mas. Hari ini kita bicaranya seperti pembukaan sampean hari ini. Bagaimana demokrasi kita. Kalau sampean kemudian bilang itu seolah-olah Bawaslu ngajari ke peserta, tertutup aja biar Bawaslu nggak melihat. Nah ini mari kita berkomitmen bersama sesuai tugas fungsi kita bahwa masyarakat juga berkontribusi dan harus turut serta dalam kebaikan demokrasi kita. Jadi kalau kesalahan itu ada di Bawaslu dan KPU, kita bisa uji profesionalitasnya penyelenggara. Itu melalui Dewan Kehormatan Penyelenggara. Gitu. Oke. Apakah kemudian itu tidak bagaimana peran serta masyarakat, makanya dalam konteks sosialisasi kami selalu mengajak kepada masyarakat. Bahkan temuan-temuan yang ada pun kadang terhenti karena masyarakat tidak mau menjadi saksi. Begitu. Beberapa peristiwa dugaan pelanggaran kita membutuhkan masyarakat untuk menjadi saksi itu nggak bisa. Nah, Karena artinya kenapa? Karena apa? Budaya politik tadi itu. Apakah itu karena mereka takut kepada aparatnya, atau takut berurusan dengan hukum? Yaitu tadi budaya hukum secara umum bahwa berurusan dengan hukum itu ribet dan lain sebagainya itu kan sudah menjadi sebagian besar dimaknai oleh masyarakat itu seperti itu, sehingga ketika mereka dilibatkan atau diajak terlibat dalam proses-proses penegakan hukum pemilu atau pemilihan, mereka sudah enggan terlebih dahulu. Begitu. Oke, baik. Saya ke Pak Dodi. Pak Dodi, yang bikin gemes itu kan begini, kalau kita harus PSU lagi, sementara duitnya tadi kata Pak Mardhani ya kan, tahu sendiri kan, hampir 1 tenggo gitu. Lah mbok ya kan dari hulunya KPU ya kan, sampai ke hilir, tahu-tahu harus diulang lagi dan gak ada jaminan abis PSU aman, bisa ada PSU atas PSU gitu kan. Gimana sih mengawal kompetensi semua pihak-pihak yang terlibat dalam proses pemilihan itu dari hulu ke hilir gitu loh? Ya, tentu penyelenggaraan pemilu ini perlu profesionalitas ya, tadi yang di awal disebutkan oleh narasumber yang hadir ya, bahwa untuk profesionalitas itu kan tadi ada soal mengkaji, soal menafsirkan hukum. Ada banyak putusan MK yang juga harus dibaca. Ada perlu kecermatan, pengumpulan data, verifikasi. Kemudian diputuskan dalam sebuah rapat pleno secara kolektif kolegial. Jadi tidak hanya pandangan satu orang. Kan memang penyelenggara bisa pemilu 5 orang, tugasnya bisa 7 untuk orang. itu kan. Betul. Nah, ini perlu prinsip kehati-hatian dan prinsip kepastian hukum. Nah, memang ini menjadi satu masukan masukan buat kita semua ya, dalam proses berdemokrasi. Kita yang paling prinsip adalah KPU ini kan kita menyadari tidak berdiri di ruang hampa ya. Kadang-kadang ada tekanan-tekanan politik, tapi karena pemilu ini adalah proses konflik yang dilegalkan untuk merebut dan mempertahankan kekuasaan, maka yang paling prinsip KPU sebagai penyelenggara tidak menjadi bagian dari konflik itu sendiri untuk menjadi berpihak atau punya intensi tertentu untuk memenangkan kandidat tertentu. Itu yang paling prinsip. Jadi kalau itu sudah dilakukan, tentu prinsip kehati-hatian, prinsip verifikasi, proses-proses yang lebih profesional itu bisa dilaksanakan seperti itu, Mas. Ya sayangnya memang ya di KPU yang sekarang itu tidak ada yang berlatar belakang hukum. Tidak bermaksud untuk menghegemoni orang yang berlatar belakang hukum. Tapi saya melihat kerja-kerja KPU, Bawaslu itu banyak sekali soal hukum. Ini juga jadi evaluasi Pak Mardhani contohnya. Bawaslu itu 90% kerjanya berhubungan dengan hukum. Maksudnya Mbak Titi, Pak Mardhani, jangan partai politik itu terlalu banyak intervensi ke KPU. Iya, gitu, jadi ini juga jadi catatan gitu untuk membenahi. Kalau yang dititipi pakar hukum nggak apa-apa kan? Soal membenahi persyaratan untuk menjadi penyelenggara. Ke depan menurut saya harus ada, memang dipastikan komisioner itu berlatar belakang hukum. Ini bukan karena saya berlatar belakang hukum, tapi interaksi soal pemahaman. Iya juga nggak apa-apa sih Mbak. Yang penting kita tahu bahwa wakil kita di komisi itu ngerti gitu loh. Penalaran hukumnya harus bagus dan bagaimana cara membaca
regulasi itu juga harus baik. Dan yang kedua, evaluasinya adalah ketika ada kesangsian, keraguan terhadap suatu norma, mestinya ruang deliberasi, diskursus dan diskusi dengan banyak pihak itu dibuka. Jadi kita tidak kemudian tiba-tiba kok KPU ngatur soal periodisasi pasal 19 PKPU 8 2024 itu dimulai saat pelantikan sih, bukannya putusan MK itu bilang bahwa tidak membedakan yang definitif dan yang sementara. Nah, jadi di sini berarti kan apakah ketika membuat regulasi ada ruang partisipasi yang tidak optimal, deliberasinya tidak maksimal, dan termasuk juga soal mantan terpidana. Saya kira memang ini jadi kontribusi partai politik untuk mengawal. Partai politik itu adalah gerbang yang akan membiarkan orang ikut kontestasi atau tidak. Partainya siapa itu? Ya semua. Oh semua. Jadi semua. Tapi jangan cuma melototin Pak Mardhani karena doang. Karena cuma ada Pak Mardhani. Tapi Pak Mardhani ini partainya keren loh, memperjuangkan keterwakilan perempuan di pemilu yang selalu lalu. Diperjuangkan waktu itu. Satu-satunya loh. Iya satu-satunya betul yang memenuhi keterwakilan perempuan 30%. Makasih Pak. Nah jadi ke depan itu partai ya calonkan kader terbaik. Kalaupun misalnya ada mantan terpidana begitu ya. Pidana itu kan ada banyak. Ya ikuti aturan, minta mereka mengumumkan bahwa mereka adalah mantan terpidana. Di sini kan ada beberapa kasus yang dia mantan terpidana tidak mengumumkan. Contohnya di Pasaman, lalu juga di Bovendigul. Termasuk masih mencalonkan, ada yang mencalonkan terpidana yang masih menjalani masa percobaan di Parigi Mutong dan Gorontalo Utara. Nah, hal seperti ini kan tidak perlu terjadi kalau partai politik betul-betul jadi gatekeeper untuk mencalonkan kader terbaik dan ikut aturan dengan tertib. Sabar ya Pak Mardhani ya. Kita break dulu ya pemirsa. Kita masih lanjutkan diskusinya tentunya setelah yang berikut ini. Tetap bersama kami di Merah Putih.